Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya suatu ketika Ahnaf bin Qais sedang duduk dan mentadaburi Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran itu di sana disebutkan golongan-golongan orang-orang yang baik dan yang buruk. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya disebutkan semua. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Ini yang pertama kali dibaca oleh beliau Ahnaf bin Qais rahimahullah, membaca laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna lam temen ingsun wis nurunake ilaikum marang sira kabeh apa kitaban, jeneng kitab, fihi dzikrukum ing dalam kitab niku dzikrukum ana penyebutane sira kabeh. Afala ta'qilun, apa sira kabeh ora berpikir. Tipe-tipe manusia dan golongannya ini sudah ada di dalam Al-Quran. Maka kemudian Ahnaf bin Qais ini menelusuri. Kemudian beliau sampai pada ayat 17 sampai 19 surat Ad-Dzariyat. Di situ disebutkan satu golongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi Ahnaf bin Qais ini sedang mencari dari golongan-golongan orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu kira-kira beliau masuk yang mana. Bacaan beliau sampai pada ayat ini.
Di dalam Al-Quran itu ada orang-orang yang kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu orang-orang yang di waktu malam itu tidurnya sedikit. Maksudnya bukan bergadang nonton MU MU kalahannya ditonton, nonton Barcelona, tapi tidurnya sedikit karena yang banyak digunakan beribadah. Seberapa sedikit? Ada seorang ahli usul fikih masih sugeng saat ini, namanya Syekh siapa? Syekh Muhammad As-Sabalaki atau lupa saya namanya. Itu tidurnya setiap hari cuma 2 jam. Waktu yang lainnya digunakan untuk di perpustakaan, membaca dan menulis. Dalam sehari beliau mampu menulis 200 lembar faidah ilmu. Jadi ternyata tidak hanya, biasanya kan kalau cerita-cerita hebat itu ulama zaman dulu itu, ya Imam Nawawi yang makannya sehari sekali, yang lainnya digunakan untuk belajar kayak banyak. Tapi ternyata orang sekarang pun ada yang seperti itu. Beliau ini tadi juga kalau makan itu sehari sekali, karena katanya orang siapa yang banyak makan berarti banyak tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada harta-harta yang diberikan kepada 2 golongan, as-sa'il wal mahrum. Nah, orang yang tidak punya itu digolongkan 2 golongan, yaitu as-sa'il sing gelem njaluk, wong ora duwe sing gelem njaluk, dan ada yang mahrum, wong ora duwe tapi ora gelem njaluk, isin. Nah, sedekah itu diberikan kepada keduanya. Kalau yang kepada sa'il ini gampang, wong orang duwe terus jaluk sambat, niku gampang oleh deteksi, ya. Oh berarti dia yang ini disantuni. Sing ora doangan iki sing mahrum iki. Wong orang duwe tapi dia menyembunyikan ketidakpunyaannya. Ben ora dimelasi. Nah, ini yang harus kita lebih peka. Maka kemudian ketika membaca ayat ini, Ahnaf bin Qais mengatakan, Allahumma lastu a'rifu nafsi min haula. Ya Allah, saya bukan golongan itu. Karena beliau merasa beliau ya bukan orang yang kalau malam tidurnya sedikit, kemudian waktu yang banyak itu digunakan untuk beribadah, bukan. Beliau juga mungkin merasa belum memberikan hak-hak orang yang miskin, sehingga beliau berkata, saya enggak termasuk ini, orang masuk pada golongan yang ini. Kemudian beliau menelusuri lagi pada ayat Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra,
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada golongan lagi orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra, infak dalam kondisi angel utawa gampang. Maksudnya bisnis lagi sepi atau lagi rame ya tetap infak. Golek duit lagi gampang atau lagi angel ya tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang ngampet, nesu, menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bertemu dengan ayat ini Ahnaf bin Qais mengatakan, Allahumma lastu a'rifu nafsi fiha ula. Ya Allah, kayaknya saya nggak masuk juga yang ini. Yaitu orang-orang yang rajin berinfak dalam kondisi ekonomi mudah maupun sulit. Nek biasanya sing umume rajin infak itu dalam kondisi yo longgar. Sing ning ATM isi akeh, sing ning tabungan isi akeh, sing arisane urung entuk, bahan sik disimpen ya. Sing macam-macam. Nah, itu kalau infak gampang. Wal kadhiminal ghaidha, dan sifatnya adalah menahan marah. Tentu yang dimaksud bukan menahan marah yang sekali dua kali berhasil. Ini Arab nesu ora sida. Jadi kampleng wong, aku ini dikampleng wong, tapi aku arep nesu ora sida. Lah apa? Lah sing kampleng luwih gedhe luwih dhuwur, nek kuwi wajar ya. Ya. Sifat ini tentunya adalah sifat yang sudah menghiasi, bukan yang sesekali. Memang sudah seperti menjadi karakter. Orangnya itu mampu menahan marah, wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan manusia. Karena kalau dua ini digabungkan, wah luar biasa. Karena ada orang-orang mungkin yang bisa menahan marah tapi tidak yang kedua, yaitu al-'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ya orang marah, ya orang apa-apa, tapi orang hatinya menyimpan dendam, menyimpan amarah. Melihat golongan dengan sifat yang luar biasa ini, Ahnaf bin Qais mengatakan, wah saya belum masuk ini kalau yang ini. Lalu ditelusuri lagi, ketemu lagi dengan golongan yang lain, surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini golongan menceritakan keutamaan sahabat Ansor pada zaman Nabi, yang mana mereka wa yu'siruna ala anfusihim, senantiasa ngalah, mendahulukan orang lain, ngeriki awake dhewe walau kana bihim khasasah,
padahal mereka pun juga butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sing sapa wong direksa saking nafsune bondo, pedit sifat pelit, fa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sahabat Ansor ini luar biasa di dalam mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Bahasanya ada di sirah itu. Setelah membaca ayat ini, Ahnaf bin Qais pun mengatakan Allahumma lastu a'rifu fiha. Wah, ayat ini juga nggak masuk lagi. Karena isar atau mendahulukan orang itu berarti membunuh ego dan kepentingan kita sendiri. Jangankan untuk hal-hal besar seperti orang Ansor, kita antrian diserobot aja muring-muring. Lalu bertemu lagi dengan ayat 37 surat Asy-Syu'ara, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa besar dan fawahish, perbuatan yang sangat buruk. Wa idza ma ghadibu, dan ketika mereka marah, hum yaghfirun, mereka mudah untuk memaafkan. Menjauhi dosa-dosa besar. Wah, Ahnaf bin Qais pun saya juga tidak termasuk kalau kita merasa sudah menjauhi dosa-dosa besar belum? Aku seorang minum minuman keras, tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum jimat. Padahal dosa besar banyak. Riba itu dosa besar. Ya, bahan riba itu hampir bisa tiap hari kita temukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, pada orang yang buruk maupun orang yang dikenal baik pun juga bisa dilihat. Karena orang itu tidak ada yang. Sehingga ketika bertemu dengan ayat ini, Ahnaf bin Qais mengatakan Allahumma lastu a'rifu nafsi fi Allah. Ini juga enggak masuk. Kemudian beliau menelusuri lagi banyak di dalam Al-Quran banyak, seperti misalnya alladzina yunfikuna billaili wan nahar, yang infaknya itu siang malam. Ada orang yang macam-macam banyak. Kemudian setiap kali bertemu dengan ayat-ayat yang menunjukkan golongan-golongan yang baik, Ahnaf bin Qais ini merasa tidak masuk. Lalu ganti menelusuri golongan-golongan yang buruk. Ketemu ayat 35 surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ada segolongan orang itu kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka gumedi, menyombongkan diri. Tidak ada ilah selain Allah, mereka menyombongkan diri. Tuhan apa? Tuhan itu harus bisa dibuktikan. Coba kamu bisa membuktikan keberadaan Tuhan atau tidak, dan seterusnya.
Membaca ayat seperti ini, Ahmad bin Qais berkata, Allahumma inni abra'u ilaika min haula. Wah, kalau yang seperti ini saya berlepas diri berlepas diri. Ya Allah, kalau kepada golongan yang seperti ini saya berlepas diri. Kemudian bertemu ayat 145 surat An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam kerak neraka dan kamu tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Mendapati ayat ini, Ahmad bin Qais pun mengatakan, ya Allah, saya berlepas diri dari orang-orang munafik. Wah, medeni banget nih. Orang munafik itu orang Islam tapi nerakanya malah di bawahnya orang-orang kafir. Lalu bertemu lagi dengan surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Apa yang membuat kalian nyemplung ke dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan, dulu kami bukan termasuk orang yang menegakkan sholat. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Membaca ayat ini, kemudian Ahmad bin Qais pun mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika min haula. Ya Allah, saya berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu, tidak menegakkan sholat. Medeni, Pak. Tidak menegakkan sholat itu medeni. Banyak orang yang meremehkan, padahal ini luar biasa. Sampai-sampai kalau dalam mazhab Syafi'i itu, orang yang meninggalkan sholat itu masuk sebagai hayawanun ghairu muhtaram, makhluk hidup yang tidak layak untuk dihormati. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i itu, misalnya kita sedang berdua di sebuah padang pasir, lalu kita cuma punya air yang cukup untuk wudhu dan minum kita, untuk kita sendiri, dan tidak cukup untuk sama teman kita. Tapi kalau kita nggak wudhu, cukup untuk minum dia. Misalnya airnya tinggal 2 botol kecil-kecil. Ini buat minum dia, ini air punya kita ya. Ini buat minum dia, ini buat minum saya. Tapi pada saat itu kita harus sholat dan wudhu. Maka kalau menurut mazhab Syafi'i, tergantung orangnya ini. Kalau dia orang yang meninggalkan sholat, air ini harus kita pakai untuk wudhu, yang ini kita simpan untuk minum, dan kita biarkan dia kehausan. Sampai seperti itu. Derajatnya itu sama. Kalau dia itu adalah pezina muhson. Pezina muhson itu orang yang berzina padahal sudah pernah menikah. Kedudukannya disamakan dengan orang yang murtad. Hayawan ghairu muhtaram itu orang yang meninggalkan sholat, pezina muhson, orang yang murtad, anjing hitam dan babi. Ini sama. Jadi kalau kita ya kayak gini kondisinya di padang pasir, tinggal buat minum ya, sama wudhu, ada babi kehausan, itu nggak boleh airnya diberikan kepada babi. Kemudian kita tayamum, itu nggak boleh, kita harus wudhu pakai air, nggak boleh tayamum dan biarkan babinya itu kehausan, mati ora apa-apa.
Ya Allah alam, kenapa? Karena status orang-orang seperti itu sebenarnya kan sudah divonis, jatuhnya itu vonis mati, vonis mati. Kemudian ketika, nah ini ketemu di mana diri Ahnaf bin Qais itu merasa beliau di situ, yaitu ketemu surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim, dan golongan yang lain itu adalah orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah, mereka mencampur aduk antara amal yang soleh dengan yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihi, ya, yang seperti ini insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Baru sampai pada ayat ini Ahnaf bin Qais, Allahumma anna min haula, ya Allah sepertinya saya itu baru masuk golongan yang ini. Padahal Ahnaf bin Qais ini sebenarnya hidup pada masa Rasulullah dan beliau memiliki keutamaan yang besar. Ketika Rasulullah mengutus para dai, para pendakwah untuk mengajak Bani Tamim, ini klannya Ahnaf bin Qais, untuk beriman, ketika disampaikan para utusan tentang risalah Nabi Muhammad, orang-orang itu pada berpandang-pandangan, bingung, harus gimana meresponnya. Kemudian Ahnaf bin Qais ini masih belia, masih cah SMP-nan, tapi memang sudah memiliki kedewasaan berpikir yang baik. Kemudian dia maju menyampaikan kepada kaumnya, apa yang kalian tunggu? Ini kan utusan yang mengajak kepada kebaikan akhlak, mengajak kepada ini, itu, yang semuanya baik semua. Ngenteni apa? Apa yang dipertimbangkan wong diajak baik kok? Anak SMP yang malah sebijaksana itu. Tapi kemudian kaumnya pun menerima. Oh iya benar juga. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Maka para sahabat yang diutus Rasulullah itu kemudian menyampaikan kepada Rasulullah tentang cerita itu. Wahai Rasulullah, ketika kami berdakwah kepada Bani Tamim itu, orang-orang itu masih ragu, bingung harus apa ya, menyambut dakwah kita. Kemudian ada seorang anak remaja itu yang menyampaikan begini-begini. Kemudian Rasulullah berkata, ya Allah, ampunilah Ahnaf bin Qais. Kemudian ketika Bani Tamim itu pergi menemui Rasulullah, Ahnaf bin Qais ini tidak ikut, ya, tidak ikut karena dianggap masih kecil, sehingga sampai Rasulullah wafat, Ahnaf bin Qais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Makanya beliau tidak termasuk sahabat Nabi, ya, maksudnya ya tabiin. Namun kemuliaan beliau itu tidak kalah dengan para sahabat. Itu pun beliau masih merasa bahwa beliau tidak termasuk, ya, dari banyak golongan yang baik yang ada di dalam Al-Quran. Beliau masuknya ya ini, orang-orang yang mencampur amal baik dengan amal buruk, yang semoga yang seperti itu nanti diampuni oleh Allah SWT. Seperti diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari, beliau meriwayatkan sebuah hadis tentang kondisi orang-orang yang ini besok di akhirat. Itu bentuknya mereka separuh ganteng, separuh jelek. Ya, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam sebuah sungai, baru kemudian jadi ganteng semuanya.
Ini kisah tadabur dari Ahnaf bin Qais, orang yang sangat mulia, disegani para sahabat Nabi. Bukan sahabat Nabi, tapi disegani sahabat Nabi. Padahal orangnya keriting, hitam, jelek lah. Kalau istri Muawiyah itu menceritakan, pokoknya tidak ada kejelekan yang ada di manusia itu kecuali ada di diri Ahnaf bin Qais. Ini dabuni miring, terus pokoknya genah-genah. Kakinya itu dia disebut Ahnaf itu karena kakinya bengkok. Orangnya kecil, wah pokoknya secara fisik itu orang pedot. Tapi bahkan Muawiyah itu sahabat Nabi besar, juga seorang penguasa juga, itu pun ya segan kepada seorang Ahnaf bin Qais. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Ya, meskipun mungkin kita tidak termasuk golongan-golongan baik yang ada di dalam Al-Quran secara utuh, tapi mungkin secuil dari kita semoga termasuk mlebune wong secuil ya. Rajin infak ya secuil ya, sholat tahajud ya secuil, karena lebih banyak izin daripada masuknya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lain pun juga secuil, dan kita juga berharap kalaupun ada dosa semoga juga cuma ya secuil. Jadi sidik-sidik kono, sidik-sidik ini ya, semoga besok kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, bila taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.